Maksudnya gini, kalau Anda pilihannya begini. Kalau Anda bisa duhaan beneran nanti, bolehlah Anda mengambil pendapat isyraq itu waktu terbit matahari. Yang jadi masalah sholat isyraq terbit matahari, pas duhanya enggak. Duha itu dikukuh kan. Makanya kalau memang Anda enggak punya kesempatan kecuali 2 rakaat, mending Anda tunda sedikit untuk jadikan sholat duha sekaligus isyraq menurut pendapatan kebanyakan ulama. Kan begitu. Kalau Anda sholat isyraq boleh, maksudnya ada sebagian sebuah tempat itu ada kegelisahan di Jawa Tengah di mana, langsung sebagian langsung berdiri sholat isyraq. Karena apa? Dipikir isyraq itu harus terbit matahari saja. Itu pendapat kecil yang mengatakan begitu. Tapi pendapatan kebanyakan ulama mengatakan isyraq adalah duha. Jadi boleh memilih di antara duanya. Jadi kalau lagi pengajian begini kok pas isyraq, ya sudah kita ikut pendapat yang mengatakan salat isyraq adalah duha, sekalian melakukan salat duha. Man sholat fi masjid jama'atin, hadis ya. Barang biasa sholat di masjid jamaah, fayaqudu fi musolahu, kemudian duduk di musolanya kayak begini ini, hatta tatul asyamsu sampai matahari terbit, tsumma yusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kana lahu ajru hajjatil umrati tamataini, mendapatkan pahala hajinya umrah dah. Sekarang mungkin yang punya ilmu tentang isyraq enggak usah gelisah. Aduh, ketinggalan isyraq saya. Jadikan isyraq Anda duha. Selesai. Karena pernah kejadian langsung terbagi 2. Mungkin ustadznya yang ngasih wawasan isyraq, sehingga langsung lihat isyraq berdiri, lagi ada majelis. Atau paling tidak gelisah, nggak berani berdiri. Akhirnya nggak nyaman dengan ustadznya. Maka kita beri wawasan, barangkali Anda punya majelis pagi seperti ini, masalah isyraq itu ilmunya. Supaya nggak bingung urusan salat isyraq. Oke, satu lagi boleh, ibu yang soleha belakang. Biar adil, kalau ada adil nanti masakannya asin semuanya. Ibu, mungkin perwakilan dari ibu ada yang mau tanya? Baik. Satu aja. Kalau Paling di safet. Belakang, langsung ke belakang. Langsung aja ke belakang, ke arah kanan. Iya, betul, diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para jamaah dan Buya Yahya yang saya hormati. Perkenalkan Ana Risa, dan di sini status Ana belum menikah, Buya. Namun banyak sekali tentang pernikahan yang ingin Ana pertanyakan. Nah, jadi kan di pernikahan itu sering ada ujian naik turun antara pasangan suami dan istri. Pertanyaan Risa adalah, bagaimana sebenarnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di saat ego antara pasangan ini saling tinggi, Bu ya? Atau bahkan kurangnya komunikasi di dalamnya. Barakallahu fiikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelum masuk medan rumah tangga, ada pendidikan di dalam Islam, yaitu memilih pasangan. Ini sebenarnya kursus panjang, wahai jomblo yang bertanya. Ini kita ada diklat. Diklat sebelum nikah. Bagaimana kita menuju cinta, menuju rumah tangga adalah cara memilih pasangan. Memilih itu memilih beneran, mohon maaf. Yang tidak bisa memilih, mohon maaf, terlanjur jatuh cinta dan sebagainya. Tidak bisa milih. Kalau orang terlanjur mencintai dulu, dia tidak akan bisa memilih. Karena apa? Dunia menjadi seluas daun kelor. Gula Jawa rasa coklat. Dikasih yang baik pun mengatakan tidak. Kebodohan dia. Bagaimana bisa mengamalkan hadis Nabi tungkahul mar'atu li arba'in? Bagaimana kita bisa memilih kalau hati kita sudah kita pastikan? Maka nanti ada dalam urusan cinta. Ini ada diklat cinta. Ini biasa untuk jomblo. Cuman waktu kami mengadakan diklat cinta, biasanya kita tempatkan di tempat-tempat yang agak beda lah. Bukan masjid, bukan musola. Kemarin juga di beberapa hotel begitu, atau kayaknya hanya ingin membuat suasana berbeda. Semula kami diklat cinta itu untuk anak-anak muda para jomblo. Akan tapi ternyata separuh ibu-ibu yang datang. Akhirnya topik kita rubah. Nggak tahu nanti Banjar yang disurvei oleh tim. Mungkin ada giliran di Banjar nanti. Spesial ada diklat cinta bagi si jomblo-jomblo agar benar. Dan sebetulnya ini adalah cerita panjang. Mungkin kasih poin-poinnya sederhana. Memilih itu harus. Memilih masalah ego dan sebagainya itu kan sebetulnya kan karena setelah memilih. Kenapa memilih orang yang egois dan sebagainya? Bahasa sederhana, hei jomblo, dengar bahwasanya jika engkau salah makan, engkau hanya akan sakit perut. Tapi engkau salah
mencintai seseorang kau akan sakit seumur hidup. Kurang lebihnya sebegitu. Kemudian, hei para jomblo dengar, agar engkau bisa memilih dengan benar, yang seperti dia, saya tunjuk saja dia tanya, biar cepat dapat jodoh. Hei para jomblo dengar, jika ada, ini supaya hati kita benar dalam memilih. Jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membukanya, jangan izinkan hatimu yang membukanya. Jadi suruh pikir, cinta itu rasional, cinta itu pakai akal. Kalau cinta tidak pakai akal, adalah cinta buta. Gula Jawa rasa coklat. Masih lumayan ketemu orang Jawa Timur, kamu belum mengatakan titik-titik kucing rasa coklat. Oh, serem lagi. Baik. Jadi, boleh dari itu, marhalah ini harus jangan langsung marhalah Anda belum menikah, langsung ngomong ribut rumah tangga. Belum dulu, ntar. Milih dulu nih. Milih. Nah, kalau sudah tahu laki-laki egois, kenapa harus kita paksain menikah? Biasa memaksakan menikah dengan dia karena apa? Ya tadi gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor. Kebodohan dalam bercinta, memilih pasangan untuk memilih. Makanya dalam hadis kan disebutkan cara memilih itu adalah moleh lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, watwar bidat dini taribat yadak. Dibalik juga sama, perempuan milih dong. Cuman biasanya pilihan Nabi itu, Nabi waktu memaparkan pilihan itu adalah didahulukan apa? Jamaliha. Biasanya kalau orang mau menikah itu, dilihat dulu, ganteng nggak sih dia? Banyak duit nggak? Kan begitu. Hasab itu nanti ke belakang. Hasab itu apa? Hasab. Biasanya dilihat hasab itu adalah watak. Sebagian mengatakan hasab, tidak lebih tepat watak. Karakter dihubungkan dengan hadis Nabi, idza ja'akum man tardawna. Tardona bukan mutadai, yang kau seneng, ridho dengan cara beragamanya. Hasab itu watak. Kalau wataknya nggak benar, ngapain dipaksain? Kemudian yang keempat ada agama. Agama itu biasanya taruh belakang. Orang itu biasanya lupa agama. Kemudian oleh Nabi dibalik fadfar bid'ati dini taribat yadak, dahulukan agama. Lah, milihnya dulu, para jomblo. Milih dulu yang benar. Baik. Kemudian kalau kemudian dalam rumah tangga namanya ada ego, itu wajar. Suamimu adalah manusia, istrimu manusia. Kadang muncul egonya. Makanya pelajaran dari itu ngerem ego. Kalau ada orang mau menikah dengan laki-laki yang tidak pernah punya kesalahan, maka Anda tidak akan punya suami sampai kiamat. Suamimu pasti ada kekurangan, cuman sekarang mengolah. Tapi kalau orang sudah ngerti ilmunya, ternyata permasalahan antara suami istri itu ibaratnya seperti kita sahur di tengah malam untuk menanti buka di sore hari. Indah, cekcok sebentar, tak taunya kayak pengantin baru, besok langsung positif kembar 3. Waduh, serem ya. Jadi indah, jangan jadikan problem-problem lagi, tidak. Namanya rumah tangga tentu. Cuman tadi kita punya ilmu hari ini. Suami ngomong cekit, aku ngomong kasar. Egois, jangan dibilang egois lagi. Langsung, kalau suami ngomong kasar begitu, Anda pulang, Anda langsung dari ke belakang, langsung aja. Peluk aja, gigit kupingnya, selesai. Ayo, kalau enggak, tak kasih duit. Sederhana, cuman karena seorang istri bodoh, dia suami egois, dituruti dengan egonya. Langsung malah pergi kamar, kunci kamarnya. Nggak begitu. Saya tahu laki-laki itu paling gampang. Nggak bisa laki-laki dengan kekerasan. Laki-laki paling tunduk dengan kelembutan. Beres. Gitu aja selesai. Nanti kalau nanti yang punya suami kasar-kasar tuh dekat dengan saya, tak kasih tipnya. Gampang, kecil nih. Enteng ini. Baik, itu saja. Insyaallah dapat suami yang soleh. Yang lembut. Tapi jangan egois kamu. Oke.